Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you are all doing great, gathering with your family and in a good health. So, welcome back again to Advanced English Grammar. In this video, I would like to give you material about making mind map. So this is a part of our midterm project. So I'm going to take your score for the midterm. So here I'm going to, as you can see, there are also videos about how to create a mind map. I'm going to give you one example as well in this video. And as you can see, making a mind map should have a theme about or a topic about something, and then you make a branch out of the main topic, and then from that branch you then again create little tweaks on that branch so that it creates a really complex thought about one topic. So one of the examples I'm going to give you is also from tenses, but I also give you another good example from another topic. I choose one of the topics that I can get from the internet, and it's a very good mind map. So in making mind map, I want you to watch all the videos above, and then make your own concept, and then create the whole topic in your mind map. So several of the examples I'm going to explain to you. Let's check it out. Nah, di sini contohnya adalah saya mengambil part of speech ya. Jadi di part of speech ini ada banyak macamnya. Yang pertama verb, noun, adjective, preposition, interjection, conjunction, pronoun, dan adverb. Di sini harus juga kalian memberikan definisi dari parts of speech itu sendiri. Jadi misalnya kalian mau membuat noun clause, harus ada definisi noun clause itu apa. Nah, selanjutnya macam-macam noun clause, tipe-tipenya seperti apa. Nah, contohnya di sini setiap tipe dari part of speech itu dia memberikan lagi definisi. Jadi misalnya adverb, a word that describes a verb, an adjective or another adverb, and tells where, when, how, or to what extent. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, ada contoh adverbnya itu macam-macamnya apa saja. Nah, terus juga di sini di luar dari misalnya tipe-tipe itu sendiri ada lagi percabangan. Misalnya di sini isu. Be careful, too many ends, make your sentences run on and on and on and on. Nah, di sini ada lagi di luar daripada yang ada di situ, atau ada isu yang biasa ditemukan dalam parts of speech. Nah, di sini juga ditampilkan ada look out, search for colorful adjective to magnify your writing. Nah, extra, watch out. Nah, di sini semua ada ya. Jadi, saya mau kalian membuat mind map-nya itu yang ramai, yang penuh, dan mendetail. Walaupun misalnya tidak ada di dalam mind map yang saya tidak ada poin atau isu yang saya tampilkan di dalam video, dalam penjelasan clause itu, baik itu noun clause, adjective clause, atau adverb clause, saya mau kalian mencari walaupun tidak ada yang di dalamnya itu. Yang penting saya mau kalian buat seramai mungkin. Nah, next di sini ini temanya lain ya. Jadi di sini temanya ini salah satu yang bagus juga yang saya buat juga. Yang kenapa saya mau menjelaskan walaupun bukan termasuk dalam grammar, tapi di sini penting poin yang dia sampaikan. Misalnya strategies for whole food plant-based living. Nah, di situ misalnya mindsetnya itu apa, terus surviving social events, shopping, well stock, shopping before you start cooking, atau misalnya preparation, don't go hungry, dan seterusnya. Jadi di sini percabangannya ada lagi rantingnya lagi ada lagi ranting-ranting kecilnya. Nah, jadi saya mau kalian membuat sekompleks mungkin, sebanyak mungkin, dan sepenuh mungkin dari apa yang ada materi yang sudah saya sediakan. Oke, nah ini contoh dari past simple tense ini.
Ini contoh yang sangat sederhana, jangan dibuat seperti ini ya. Walaupun ini juga sudah bagus, tapi jangan buat terlalu sedikit. Jadi misalnya pas simple tense itu use-nya, jadi sini function-nya apa atau definisinya apa, terus adverbs-nya dia menggunakan apa, regular verbs dengan irregular verbs. Dia tidak membagi dengan formnya. Jadi misalnya ini formnya bagaimana. Jadi harusnya mestinya ada form atau contoh lain dari penjelasan mengenai irregular verb. Di sini tidak ada juga definisinya irregular verb itu apa, regular verb itu apa, ini formnya kenapa dibedakan dari irregular dan regular verb, terus apa perbedaan dari misalnya contohnya verbal sentence dengan nominal sentence, itu kan ada dalam setiap kalimat ya, walaupun misalnya dalam past simple tense, present continuous, itu semua ada verbal dan nominalnya, begitu pula dengan clause. Jadi saya mau kalian memberikan sebanyak mungkin contoh, sebanyak mungkin jenis tipe yang kalian temui, khususnya yang ada di dalam materi yang saya berikan, baik itu video dan PDF, dan juga di luar daripada itu. Jadi kalian harus mencari topik-topik atau isu-isu yang terkait dengan materi yang saya berikan dari video dan PDF. Nah, jadi itu tadi penjelasan beberapa mind map yang sudah ada dan sudah tersedia. Tolong buat sesuai dengan instruksi yang saya sudah berikan dalam penjelasan tadi. Ingat, kalian harus membuat sekompleks mungkin. Contohnya misalnya tadi yang di simple past itu, kalian seharusnya membuat cabang. Yang pertama misalnya definisi, yang kedua form, yang ketiga adverbs, dan yang keempat examples, dan yang juga penting dalam simple past tense adalah verb. Nah, di situ verbnya menggunakan verb 2 misalnya, terus verb 2-nya itu ada regular dengan irregular. Nah, apa definisi dari verb 2 itu sendiri. Jadi saya mau kalian membuat mind map sekompleks mungkin mengenai 3 topik clause: noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Jadi 3 mind map yang harus kalian kumpulkan sebagai project untuk midterm. Kalian silahkan membuat dengan aplikasi yang tersedia. Misalnya kalian mau pakai PowerPoint boleh, mau pakai Words juga boleh, mau pakai Canva juga boleh. Tapi yang saya sarankan itu seperti salah satu contoh video di bawah ini, dia membuat dengan krayon atau pensil warna atau spidol. Jadi saya mau kalian membuat, baiknya membuat dengan tangan, karena itu menurut saya lebih bisa kalian explore dan bisa kalian buat banyak, biar tidak membuat kesalahan pada saat dengan membuat spidol atau krayon. Kalian buat dulu misalnya di pensil, terus pensil kan nanti bisa dihapus. Jadi kalau sudah lengkap cabang-cabangnya sampai ke rantingnya, sudah kompleks semuanya, kalian baru bisa mewarnai. Nah, dan juga saya boleh membolehkan kalian untuk menggunakan gambar atau menggunakan emoji atau menggunakan gambar misalnya elemen-elemen seperti orang, buah, atau dan sebagainya. Itu hanya beberapa contoh. Silahkan kalian buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin mind map yang untuk midterm project ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, bertanya di grup WhatsApp, dan juga kalian bisa mengembangkan semuanya materi-materi itu dengan baik. Salah satu yang ingin saya tambahkan, kalian bisa membuat mind map berdasarkan dengan PDF yang sudah ada, misalnya di noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Di situ kan sudah ada 3 video kan, di noun clause ada, adjective clause ada, di adverbial clause ada. Kalian bisa membuat mind map dari situ. Jadi misalnya contohnya noun clause. Nah, noun clause di situ yang pertama definisi, terus yang kedua dia misalnya pakai subordinating conjunctions, itu apa saja. Jelaskan juga di situ apa definisi dari subordinating conjunctions itu. Terus sudah itu tipenya ada berapa, atau misalnya penempatan noun clause itu bisa di mana saja.
contohnya misalnya bisa di subject, bisa di object, bisa di object of preposition dan seterusnya. Silahkan kamu explore. Dan salah satu yang ingin saya tekankan juga adalah kalian harus mengambil topik yang tidak ada di dalam penjelasan baik di video ataupun di PDF. Jadi cari satu topik, cari satu cabang baru yang tidak ada di situ. Di internet kan itu sangat banyak, ada ribuan referensi untuk misalnya salah satunya misalnya adjective clause, itu sangat banyak, bahkan ada juga nama lainnya dari adjective clause yaitu relative clause. Nah itu bisa juga kalian masukkan ke dalam mind map. Nah dari situ kalian menambahkan semua yang tidak ada di PDF atau video yang sudah saya sediakan di LMS yang di atas. Yang maksudnya materi-materi yang di clauses itu ya. Jadi saya mau kalian memasukkan satu atau dua topik yang tidak ada dalam penjelasan saya. Silahkan kalian cari tahu sendiri. Topik itu bisa berarti memang ada satu topik yang tidak saya jelaskan, atau misalnya ada isu dalam seperti contoh tadi yang dalam video mind map itu yang ada part of speech. Di part of speech itu dia kan menambahkan poin-poin yang tidak ada, misalnya ada watch out, berhati-hati untuk memperhatikan poin-poin tertentu yang tidak saya jelaskan. Nah, saya mau kalian menambahkan itu dan memasukkan juga dalam mind map. So, silahkan bertanya dalam grup chat kalau ada, kalau misalnya dalam pengerjaan kalian ada pertanyaan. Jangan bertanya sama temanmu, jangan bertanya di grup kelasmu yang tidak ada saya. Silahkan bertanya sama saya, terbuka supaya proses kalian tidak lama dan bisa cepat ada solusinya. Okay, so good luck on your project. I hope that's all. Thank you very much. See you again soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day.